FM Good News for the Family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family di kesempatan siang hari yang cukup cerah gitu ya di kota Semarang. Dan kalau di hari Jumat itu seperti biasa ya di siang hari kita ada obrolan bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang akan membahas banyak hal gitu buat Anda tentang kesehatan, layanan kesehatan juga. Jadi buat Good News Family yang mungkin hari ini ada dan sedang mendengarkan, stay bersama dengan Good News, terus dengerin siaran kita, pengen tanya, boleh banget tentang kesehatan ya. Nanti kita akan bahas sesuatu nih bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kemana? Kirimkan pertanyaannya bisa di 081 225 949 atau 081 575 80949. Baik, saya sapa terlebih dahulu sepertinya kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dokter Evan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Iya, apa kabar, Dok? Sehat. Bagaimana Bu Ningrum? Sehat juga. Puji Tuhan, sehat. Dokter Evan di rumah sakit. Iya, sedang di rumah sakit. Oke, semoga aman ya, Dok. Ya, Oke, Dok, hari ini apa yang akan kita bahas nih? oke. Bulan Oktober ini kita ada namanya Hari Osteoporosis Sedunia ya. Jadi kita bahas mengenai osteoporosis seperti itu. Osteoporosis, baik. Ini tema Ah, yang sudah lama sekali nggak kita bahas sebetulnya osteoporosis. Dulu banget kita sudah beberapa kali bahas tentang osteoporosis. Nah, buat Anda yang betul. mau nanya silahkan ya. Kita mau ngobrolin tentang osteoporosis bersama dengan Dokter Evan. Nah, Dok, osteoporosis ini apa sih sebetulnya kalau orang mungkin dulu ya seringkali guyonannya wah udah osteoporosis gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti definisi atau sebetulnya detailnya dalam bahasa mudahnya seperti apa sih osteoporosis itu. Oke, jadi osteoporosis itu paling gampang dibilang orang, wah, tulang kropos. Itu pasti Oke. orang ngerti. Wah, Nah, tulang kropos nih, apa nih, tulang kropos. Lah, itu secara umum, nah, namanya tulang kropos. Pak, orang-orang pahamnya tulang kropos, osteoporosis. Jadi, osteoporosis itu kondisi ketika kepadatan tulangnya kita itu berkurang sehingga menjadi ya tadi kropos dan mudah patah. mm-mm. Ya, jadi Nah, kondisi ketika ya, kepadatan tulang kita berkurang. betul. Mm-mm, mm-mm, Ya, itu terjadi namanya penurunan kepadatan massa tulang. Kemudian ada perburukan kualitas dari tulangnya, mm-mm, sehingga meningkatkan kerapuan tulang yang menyebabkan risiko patah tulang seperti itu. Jadi kalau orang biasanya maaf kepleset, mm-mm. harusnya kan nggak langsung patah ya Bu ya, karena kan Iya, tulang iya. kita kan kuat. Lah Mm-mm, ini maaf kepleset aja kegeliat jatuh tuh, wah ada patah tulangnya seperti itu. mm-mm, Itu makanya biasanya di usia lanjut yang osteoporosisnya memang memang sudah terjadi osteoporosis pasti patah tulang sekali sering terjadi kalau ada namanya trauma seperti itu. mm-mm. Oke, nah ini kan dulu orang menyebutnya atau mungkin ya sampai sekarang gitu ya orang berpikir bahwa ini menyerangnya kepada usia-usia yang udah di atas sekian gitu lah usia-usia lansia seperti itu. Tapi apakah memang osteoporosis ini hanya hanya ada pada usia-usia yang sudah lanjut itu, Dok? Oke, jadi begini, eh, kita harus mengerti dulu kapan sih tulang kita itu sebenarnya puncaknya itu. Jadi Mm, kan ada namanya penyerapan kalsium. Nah, mm, jadi pada usia 30 tahun ke atas, nah itu yang mulai sudah 35 tahun itu biasanya sudah mulai terjadi yang namanya pengeroposan pelan-pelan, Bu. Jadi mulai oh, ya, ya, ya. sudah terjadi perubahan namanya struktural tulang, tetapi tidak parah lah istilahnya, hanya mulai Mm, perlahan-lahan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ada faktor-faktor yang apa sih yang
ini yang menyebabkan namanya proses penyerapan tulang Mm-mm. sama proses pembentukan tulang. Jadi dua hal ini yang menyebabkan kalau pembentukan tulangnya lebih rendah tapi penyerapan tulangnya lebih tinggi, ya lama-lama kan keropos. Lah, itu Mm-mm. seperti itu, Bu. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan keseimbangan ininya terganggu sehingga banyak penyerapannya lebih banyak daripada pembentukan tulangnya. Di usia 35 tahun ke atas, biasanya kurvanya mulai berubah, mulai perlahan-lahan penyerapan tulangnya lebih tinggi daripada pembentukan tulangnya seperti itu, Bu. Mm-mm. Jadi dia Nah, makin turun gitu ya. betul. Jadi kita harus tahu dulu mekanismenya. Jadi tulang itu ada yang namanya pembentukan tulang, ya Mm-mm. biasanya dibentuk oleh osteoblast, tapi juga ada yang proses penyerapan tulang, itu namanya osteoklas. Lah, bertambahnya usia, keseimbangan ini berubah yang dari kalau muda pembentukan tulangnya lebih tinggi, penyerapan tulangnya rendah. Semakin bertambah usia, makin tua, kebalikannya. Penyerapannya tulangnya yang diserap kalsiumnya makin banyak, tapi yang dibentuk jadi tulang makin dikit. Lah, itu makanya lama-lama keropos seperti itu. Lah, faktor-faktor yang memengaruhi ini tuh bisa ada dua biasanya. Faktor yang dapat dikendalikan sama faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi ya wes nggak bisa diubah, pasti seperti itu. Lah, faktor yang dapat dikendalikan tuh apa? Ya biasanya satu, faktor konsumsi kita, kekurangan kalsium dan vitamin D. Lah, ini yang penting nih. Jadi ini faktor-faktor yang bisa kita perbaiki untuk mengurangi terjadinya osteoporosis, yaitu kalsium dan vitamin D. Vitamin. Mm-mm. Nah, setelah itu gaya hidup tidak aktif. Ternyata orang yang tidak berolahraga, terutama yang tidak latihan beban, nah itu sangat pengaruh sekali sama kekuatan tulang kita. Makanya olahraga pun sangat penting, terutama yang latihan beban. Ketika kita latihan beban, itu akan meningkatkan massa otot sekaligus massa tulangnya, seperti itu. Kemudian ada namanya gangguan hormon. Jadi ini hormonnya kadar estrogen ini rendah pada wanita yang sudah Menopause. menopause Mm-mm. atau kadar testosteron yang rendah pada pria. Jadi ini juga pengaruh juga. Jadi makanya ketika sudah menopause, estrogennya kan rendah. Lah, ini pengaruh juga nanti ke keseimbangan antara penyerapan tulang sama pembentukan tulangnya. Kemudian ada konsumsi alkohol, merokok. Lah, ini mengganggu kerja pembentukan tulang ternyata, Bu, dan juga mengganggu kondisi untuk menyerap kalsium. Jadi pembentukan tulangnya terganggu, ya lama-lama malah banyak yang diserapnya. Kemudian ada juga obat-obatan yang perlu kita aware. Nah, apa sih biasanya golongan kortikosteroid? Ternyata penggunaan jangka panjang kortikosteroid ini sangat bisa meningkatkan risiko namanya terjadi osteoporosis, Bu, seperti itu. Dan memang ada penyakit gangguan seperti tiroid, Mm-mm. kemudian gangguan ginjal, gangguan hati, dan gangguan seperti rheumatoid arthritis itu pengaruh sekali terhadap terjadinya osteoporosis. Jadi yang bisa dikendalikan tadi seperti kalsium, olahraga, tidak boleh merokok, tidak boleh alkohol, kemudian vitamin D, kemudian juga memang kalau ada penyakit atau ada menggunakan obat-obatan ya perlu kita batasi atau kita obati dulu kadar hormonnya seperti itu. Iya. Sekarang yang tidak dapat dikendalikan, wah kalau yang tidak dikendalikan, Oh, terlambat keluar, Dok. Ya, sebentar, sebentar. Sepertinya agak sedikit gangguan sinyal di lokasinya Dokter Eva nih. Tunggu sebentar ya, Dr. Shell ya. Kita masih ngomongin tentang osteoporosis. Yang punya pertanyaan tentang osteoporosis, boleh, boleh, boleh. Kirimkan ke kita pertanyaannya. Sambil kita tunggu nih. Dokter Evan join lagi. Karena ini di Zoom-nya beliau terlempar. Saya nggak tahu sinyal di lokasi atau di rumah sakit agak sedikit bermasalah atau seperti apa ya. Ya, sambil kita tunggu, kita ngomongin tentang hari osteoporosis. Yang hari ini kita bahas tentang osteoporosis. Bagaimana sih? eh oke, sebentar ya. Ini sambil liatin. Sambil kita tunggu ya. Hari osteoporosis sedunia itu diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai osteoporosis dan pentingnya menjaga kesehatan tulang, baik melalui pencegahan maupun pengobatan.
Dan Hari Osteoporosis Dunia ini kampanye dan kegiatan yang dilakukan berfokus pada upaya pencegahan, penekanan pada gaya hidup sehat, dan membangun tulang yang lebih kuat. Karena memang kalau sudah terlanjur osteoporosis, terjadi patah, ya patahnya mungkin bisa nyambung lagi, tapi kan kualitas hidupnya juga pasti berubah. Oke, hai dok. Ya, terputus sepertinya, Terlempar Bu. keluar. Kita baru mau Iya. masuk ke faktor yang tidak dapat dikendalikan tadi ya. Oke, tadi berarti faktor yang tidak dapat dikendalikan ya tadi seperti usia, makin tinggi usia, Mm-mm. jelas resikonya makin Tinggi. tinggi karena tadi faktor penyerapannya lebih cepat daripada faktor pembentukan. Kemudian jenis kelamin wanita lebih risikonya lebih tinggi karena tadi kalau sudah menopause hormon estrogennya turun. Padahal estrogen ini pengaruhnya penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang kita. Terus ras seperti Asia dan Kaukasia ini resikonya lebih tinggi Bu dibandingkan ras yang lain. Jadi Oh. makanya orang-orang Asia sangat sering sekali terjadi Hmm. osteoporosis. Hmm. Kemudian ada riwayat genetik atau keluarga. Kalau memang orang tuanya punya riwayat osteoporosis, kita harus aware. Seperti itu Bu. Jadi paling sering tadi usia, genetik, jenis kelamin sama ras yang tidak bisa kita kendalikan. Jenis kelamin ini wanita lebih sering, Bro. Iya, wanita lebih sering kalau apalagi kalau sudah menopause, Bu. Hmm. Kalau pria kan tidak ada yang namanya penurunan yang signifikan ya. Ya. Testosteron tuh nggak akan mengganggu juga kesehatan tulang. Cuman kan tidak ada fase di mana benar-benar testosteronnya turun sekali enggak. Tapi kan memang menurun berdasarkan usia sama. Cuman kalau wanita itu kan benar-benar setelah menopause kadar estrogennya sangat turun gitu. Dibandingkan sebelum menopause seperti itu. Oke. Nah, Dok, ini pertanyaan paling umum sih yang sering kali ditanyain. Ada gejala nggak sih kalau osteoporosis ini atau Wah. justru langsung terjadi patah tulang begitu aja? Ini sekarang kita masuk ke gejala ya Bu. Ya. Osteoporosis itu sering disebut silent disease Bu ternyata. Jadi prosesnya tuh berlangsungnya tadi usia 35 tahun ke atas nek kita nggak bisa jaga kebutuhan kita seperti kalsium dan vitamin D, diam-diam tuh udah grogoti Bu. Makanya Hmm. prosesnya tuh berlangsung diam-diam dan selama bertahun-tahun, enggak 1 tahun, 2 tahun, enggak. Sudah mulai dari usia kita 40 tahun, itu sudah berjalan terus. Makanya sering disebut silent disease, karena enggak ada gejala sama sekali. Gejalanya tiba kalau sudah ada muncul keluhan seperti nyeri. Nah, tiba-tiba punggungnya jatuh dikit duduk, kok nyeri? Ternyata vertebranya atau tulang punggungnya ada yang patah. Terus tambah pendek Bu, itu bisa saja tapi kan tidak muncul kelihatan, makanya orang tua makin lanjut Oh. usia kerasa makin pendek ya Bu ya. Ya Oh, itu itu karena juga bisa osteoporosis. iya, Oh, betul osteoporosis karena kepadatan tulangnya kan berturun, jadi ya. antara vertebranya juga makin kecil. Kemudian ada perubahan postur tubuh seperti membungkuk. Lah itu paling paling seringnya ya patah tulang. Ketika sudah patah tulang, lah baru tahu oh ternyata punya osteoporosis, makanya jatuh sekali langsung patah. Itu Bu gejalanya. Hmm. Oke, jadi itu gejalanya. eh tapi maksudnya kalau orang kadang gini, ih ini eh, apa sih? Misalnya kayak pegel dan lain sebagainya itu nggak bisa disebut sebagai gejala osteoporosis ya dok? Oh, nggak bisa. Kalau itu masih sangat untuk pegel-pegel itu nggak bisa langsung bilang oh osteoporosis jalan sekali Bu. Biasanya kalau pegel-pegel harus kita lihat muskuloskeletal yang lain. Jadi ototnya dulu, adakah kelainan patah tulang, tulangnya atau ada kelainan sarafnya. Berarti memang seperti itu. Tapi kalau kita bicara tulang langsung osteoporosis sangat jarang sekali. Oke, eh ini ada pertanyaan yang masuk kita sambil jawab ya dok, sambil kita nanti lanjut lagi obrolan kita. Selamat siang dok. Saya menyimak informasi tentang osteoporosis ini dari tadi. Ini pertanyaan saya yang sudah cukup lama ingin saya tanyakan. Saya wanita usia 45 tahun. Tahun lalu saya operasi histerektomi total yang membuat saya akhirnya mengalami menopause. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah osteoporosis? Apakah ada suplemen yang bisa dikonsumsi? Terima kasih. Baik, wah pertanyaannya bagus sekali nih. Berarti sudah ada mengalami menopause, pasti hormon estrogennya turun. Jadi Mm-mm. perjalanan untuk terjadi osteoporosis itu makin resikonya makin tinggi. Lah, Ya. apa sih pencegahannya yang kita bisa optimalkan? Mm-mm. Satu, ya tadi kita kan ada faktor yang bisa kita kendalikan.
Yang pertama adalah nutrisi. Kita harus menjaga kebutuhan kalsium dan vitamin D. Hmm. Jadi untuk konsumsi yang penting obat-obatan ya yang mengandung vitamin D atau yang mengandung kalsium itu dua itu harus ya. Jadi kok kalsiumnya aja tapi vitamin D-nya kita kurang, orang Indonesia itu kan ada bagian tertentu yang jarang berjemur ya Bu karena aktivitasnya tinggi, Iya. merasa jemuran itu kurang penting lah, jadinya malah tidak sering berjemur. Nah, makanya perlu sekali namanya vitamin D seperti itu. Kemudian yang kedua tadi gaya hidup kita harus olahraga, terutama latihan beban. Pentingnya di sana. Ketika hanya olahraga jalan atau apa itu kurang optimal, tetapi harus dengan latihan beban supaya untuk apa menyehatkan persendian kita, menguatkan otot kita, meningkatkan juga massa struktur otot dan tulang. Itu penting sekali. Jadi selain tadi konsumsi seperti yang mengandung obat-obatan atau nutrisi kalsium dan vitamin D, juga harus olahraga, terutama olahraga beban. Yang ketiga yaitu jangan merokok, jangan alkohol seperti itu. Itu tiga yang paling bisa membantu untuk mengurangi resikonya terjadi osteoporosis. Dari apa yang kita makan, banyak kandung kalsium. Kalsium itu di mana sih kalau makanan? Ya di teri, di daging-dagingan, itu tetap ada kalsiumnya di susu. Nah, itu ada semua. Kalau vitamin D dari mana? Kalau yang alami ya dari berjemur. Tapi kalau misalnya kita jarang berjemur ya menggunakan obat-obatan yang mengandung vitamin D seperti itu. Oke. Kemudian apa olahraga yang bagus? Olahraga yang menguatkan menguatkan otot ya latihan beban, mengangkat beban, kemudian latihan kakinya seperti itu. Makanya ada orang yang bilang loh, nek sudah osteoporosis, nggak usah olahraga. Wah, jangan. Harus latihan perlahan-lahan karena kalau tulangnya kita lemah, yang kita bisa kuatkan apa? Ototnya. Kalau Hmm. tulangnya sudah lemah, ototnya makin lemah ya sama bebannya semua tinggal tulang lah resikonya Hmm. sekali langsung itu bisa langsung patah atau kalau terjadi misalnya keseleo sedikit kegelir ke kita nggak bisa sigap pasti jatuh lah itu kembali lagi jadi kayak lingkaran setan kekuatan otot kita semakin lemah kan jadi lebih mudah jatuh seperti Ya, itu ya, betul. Mm-mm. ya Oke. itu namanya. Olahraganya latihan beban ya. Jadi Hmm, kalau ya mungkin selama ini hanya kardio. betul. Kardio aja harus mulai mikirkan, wah, ternyata kardio kurang nih untuk kesehatan tulang dan otot kita. Jadi ya Mm. sedikit-sedikit latihan beban seperti itu. Ya, tambah latihan beban. Latihan beban itu nggak melulu harus pergi ke gym gitu kan ya, Dok ya? Di rumah juga Betul. bisa kan? Wah, banyak sekarang. Maaf, kita lihat di YouTube aja, Mm-mm. search latihan beban untuk kesehatan tulang. Wah, keluar semua itu. Ada program-programnya, Ya, bagus betul, sekali. betul. Kalau nggak usah, oh harus beli ini, pakai botol air mineral, kasih air atau pasir gitu ya, cukup beratnya itu. Sekarang itu bisa kok sebetulnya, tergantung niat. Nah, tadi pertanyaan apakah ada suplemen yang bisa dikonsumsi? Ini sering kali kan em, ada, oh suplemen ini penguat tulang, bla bla bla, atau gimana sih dok? Oke, yang penting itu tadi Bu. Jadi kalsium kebutuhannya disesuaikan dengan usianya. Kemudian ada kebutuhan vitamin D. Vitamin D ada yang 1.000, ada yang 5.000. Ya. Sebenarnya lebih tepat kalau kita mengecek kadar namanya vitamin D-nya, kadar vitamin D dalam darah tubuh Mm-mm, kita. mm-mm. Tuh. Oke, Untuk melihat kurang nggak sih vitamin D-nya seperti itu. kalau Anda Kalau merasa misalnya, membutuhkan yaitu kalsium dan vitamin D itu ya. tuh. Oke, berjemur buat beberapa orang berjemur gitu ya, kadang waktunya nggak cukup gitu. Nah, betul. Oke. Ya, itu kita sekarang membahas dulu mengenai gimana sih kita untuk tahu apa Mm-mm. caranya ini osteoporosis atau enggak. Ya, Ya. sebenarnya paling paling tepat yaitu namanya pemeriksaan BMD atau Bone Mineral Density. Ini untuk ngecek densitas mineral tulangnya, Bu. Jadi Mm-mm. dengan pemeriksaan ini kita bisa lihat ini merupakan standar emas untuk ngecek ini osteoporosis atau enggak. Jadi nanti dilihat hasil skornya berapa. Kalau skornya bagus satu ya satu ke atas normal kalau minus satu sampai minus dua setengah berarti sudah ada massa tulangnya turun minus dua setengah ke bawah berarti sudah osteoporosis jadi pemeriksaannya bone
mineral density untuk lihat kepadatan tulang kita. Dok, ada pemeriksaan lagi enggak? Ya kadang-kadang kita lewat dengan radiologi konvensional itu bisa melihat tulangnya lebih rapuh seperti itu, lebih ada kroposnya sudah bisa kelihatan. Tapi untuk kita mengetahui diagnosa pastinya yaitu dengan pemeriksaan BMD. Terus dok, kalau misalnya saya sudah terjadi osteoporosis gimana? Ya satu, menghentikan pengeroposan tulangnya. Jadi jangan sampai tadi osteoklasnya atau penyerapan tulangnya makin tinggi. Ya kita harus obat-obatan. Yang kedua, jangan sampai terjadi patah tulang. Ya tadi harus mulai meningkatkan kekuatan massa otot kita, latihan perlahan, jangan mudah jatuh, itu penting. Yang ketiga ya kalau ada nyeri ya kita obatin. Yang keempat, tentu kalau ada gangguan mobilitas atau jadi tiduran terus, nah itu kan sangat mengganggu kualitas hidup ya. Kita harus meningkatkan mobilitas sama kualitas hidupnya. Caranya gimana ya tadi kembali lagi pencegahan dan pengobatannya hampir sama. Nutrisinya kita yang penting seperti kayak kalsium, apa tadi ya susu, ya yogurt, Mm. daging, vitamin D ya tadi seperti sinar matahari, kemudian suplemen, kemudian olahraga teratur, latihan beban, Mm. kemudian latihan angkat itu untuk merangsang pembentukan tulang, kemudian tidak boleh ngerokok, terus jaga jangan sampai jatuh. Nah, obat-obatannya apa? Obat-obatan nanti akan eh, disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya golongan bisfosfonat itu yang paling umum untuk memperlambat kerusakan tulang. Kalau memang ada penyakitnya, hormonnya terganggu ya terapi hormon. Mm. Kemudian ada lagi terapi-terapi tertentu. Yang penting intinya apa? Ya kita harus lewat dari empat tadi lini. Satu, konsumsi kalsium, vitamin D, kemudian jangan merokok, kemudian latihan beban, olahraga, ya itu yang lini penting supaya bisa mencegah osteoporosis dan mengobati osteoporosis. Iya. Seperti itu. Jadi cegah dan obati osteoporosis gitu ya. Well, tapi kalau kita kan ngomong nih tadi, memang secara jenis kelamin wanita itu lebih berpotensi lebih sering gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan pria juga bisa kena kan dok? Betul, pria juga bisa kena, cuma insidensinya lebih sering pada Wanita. wanita. Mm. Ya, memang kejadian angka kejadiannya gitu ya, angka kejadiannya lebih sering Ya, kalau kepada. tambahnya tua pasti akan resikonya makin meningkat seperti Mm. itu. Oke. Jadi ini memang jadi kalau misalnya Anda merasa tadi kan Dokter Evan sudah kasih gambaran ya, di usia 30 terus kemudian kita harus 30 ke atas sudah mulai lihat dulu nih gitu ya. Boleh cek dulu BMD tadi ya, bone mineral density tadi. Terus ketika kita sudah tahu angkanya, kita bisa lakukan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya sudah terjadi penurunan itu tidak kalau misalnya angkanya tadi sudah di bawah satu tadi ya dok ya minus sekian. Em, artinya kita masih punya waktu untuk waspada atau kita masih bisa perbaiki nggak sih dok kalau memang sudah terjadi penurunan itu? Ya, kalau sudah terjadi penurunan ya harus segera aware, malah harus segera kita meningkatkan kebutuhan tinggi kalsium, terus obat-obatan untuk mencegah terjadinya reabsorpsi tulang. Jadi penanganan awal pasti hasilnya lebih baik sebelum terjadi benar-benar osteoporosis, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi memang harus sebelum gitu ya sebelum terjadi osteoporosis memang harus dilakukan pencegahan. Seperti itu good news family. Gimana dengan Anda? Ini kenapa kita angkat lagi memang sebetulnya gini, kan belum kejadian gitu ya. Tapi kalau sudah kejadian, sudah terlanjur patah tulang, itu hmm, apa ya? Kualitas hidup pasti turun kan ya dok? Karena kalau yang orang osteoporosis ini ketika terjadi patah tulang untuk menyembuhkan juga nggak semudah gitu. Betul nggak sih dok? Ya, betul sekali. Ketika sudah terjadi patah tulang ya resikonya malah eh, untuk kualitas hidupnya malah makin menurun. Ya, kualitas hidupnya pasti akan eh, sangat menurun gitu ya. Orang yang biasanya aktif terus dia nggak bisa kemana-mana atau mungkin dia harus diperbaiki gitu ya harus terjadi satu bahkan bisa sampai kalau misalnya patah tulang bisa harus dilakukan operasi katakan sampai harus seperti itu
Ya, ya begitu. Ya, ini sih memang yang kita selalu kasih tahu gitu ya bahwa osteoporosis ini nggak ketahuan, tahu-tahu sudah em, terjadi gitu ya patah tulang dan lain sebagainya. Nah, dan yang sering justru patah itu adalah karena kejadian sepele, karena kejadian kepleset lah atau apa. Terus tulang yang patah tuh yang paling beberapa kasus gitu ya saya yang pernah lihat itu di tulang panggul gitu kan yang posisi-posisi susah ya dok ya. Ini yang harus makanya buat Anda Ya, harus paham betul tentang ini sekali. betul ya Kalau dok? misalnya terjadi patah tulang, ya paling resiko kalau terjadi patah tulang di panggul, pasti mobilitasnya langsung terganggu. Ya betul. Karena tulang panggul kita kan untuk berjalan kalau sudah itu harus tirah baring dulu. Mm-mm. Ya, jadi harus bed rest benar-benar ya harus bed rest, harus tiduran, nggak bisa ngapain dan ini pasti akan jadi bikin kualitas hidupnya seseorang itu yang biasanya gitu ya, biasanya dia bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya, terus tiba-tiba nggak bisa gitu-gitu. Ya, oke. Ya, lanjut. Nah, ini nih. Kita bahas tentang seringkali em, sebentar. Oke. Em, kita bahas tentang mitos atau fakta. Ini ada beberapa mitos sih sebenarnya saya baca juga kita sempat searching ini di Google gitu ya. Ini ada yang menyampaikan ini mitos ini nggak tahu mitos atau fakta bahwa osteoporosis ini pendapat orang juga sih dan banyak orang yang berpendapat yang hampir mirip dengan ini gitu ya. Osteoporosis hanya terjadi di usia lanjut. Benar nggak sih dok bahwa osteoporosis hanya terjadi pada orang usia Uh, lanjut? Mitos ya, jadi Mm-mm. belum tentu memang paling sering terjadi di usia lanjut, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan osteoporosis itu terjadi sebelum usia lanjut seperti itu. Oke, jadi bisa karena penyakit tertentu eh, terjadi di usia lanjut. Memang apa ya tadi resiko terjadinya di usia lanjut itu akan semakin besar. Oke, em, lanjutnya nih, ini pertanyaan yang kedua. Jika memang nilai atau sudah menderita osteoporosis, sudah terlambat untuk menghindari patah tulang. Benar atau salah, Dok? Mitos atau fakta? Ya, kalau patah tulang itu terjadi kan karena ada trauma ya. Jadi kalau memang sudah terjadi osteoporosis, ya kita jangan sampai terjadinya trauma. Itu yang Hmm, paling penting. oke. Jadi kalau sudah terjadi osteoporosis, ya dihindari terjadinya trauma seperti itu. Dihindari terjadinya trauma atau misalnya jatuh, terbentur, gitu ya. Ini harus dihindari. Lanjutnya, sebentar ini tadi mana sih? Oke. Nah, ini prosedur deteksi dini osteoporosis itu tidak nyaman. Bisa digambarin nggak sih dok prosedurnya deteksi dini osteoporosis itu seperti apa? Maksudnya prosedurnya tidak nyaman yang apa Oh, ya? Saya ini nggak tahu sih ini pertanyaannya seperti itu. Mungkin gini, jadi yang digambarin bone mineral density itu caranya seperti apa sih? Kalau orang biar bisa tahu, oh saya mau deteksi dini osteoporosis nih. Nah, Ya, sebenarnya itu memang pemeriksaan menggunakan alat ya, Bu ya. Jadi hmm, pasiennya tenang seperti itu. Ya memang eh, tidak nyaman itu kan sangat subjektif ke ya pasien betul. ya. Betul. Jadi memang kalau ada beberapa pasien tidak nyaman ya mungkin karena pemeriksaannya sedang nyeri atau apa itu yang bisa 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 apa bisa membuat pasiennya tuh tidak nyaman gitu loh. Kadang kita Mm-mm. kan tertidur aja terlentang dengan apa terlentang dengan yang datar sekali kan
punggung aja kalau kita sudah punya sakit ya Ya, bisa nggak kuat gitu. oke. Tapi memang sebetulnya lebih lebih penting. Nah, tapi Dok, kalau prosedur pemeriksaan osteoporosis ini bisa dilakukan untuk siapa saja, terus mulai usia berapa sebetulnya sebaiknya kita cari tahu tentang kondisi, tulang kita? Ya, biasanya sih mulai 50 tahun ke atas ya untuk Oke. pemeriksaan PON PMD itu karena memang memang seringnya setelah menopause itu paling sering diperiksa. 45 tahun ke atas itu baru. Baik. Jadi kalau buat Anda yang mungkin tadi ya, yang sudah menopause bisa deh, ambil prosedur ini, ambil pemeriksaan bone mineral density ini, BMD ini, untuk cari tahu sejauh mana sih kondisi tulang saya, gitu ya. Kalau memang sudah kelihatan sepertinya ada penurunan, oke, mulai diperbaiki, langsung dihindari, dicegah trauma-trauma tertentu, trauma benturan dan lain sebagainya, olahraganya dan lain sebagainya, lifestyle-nya mulai diperbaiki juga, gitu ya, biar bisa lebih hati-hati kalau terjadi sesuatu. Seperti itu. Oke, kalau dibilang, osteoporosis gitu ya, ya memang mungkin gini Dok, orang seringkali menganggap bahwa, osteoporosis bukan kategori penyakit yang pada akhirnya fatal gitulah. Nah, ini gimana? Ya, memang karena dari gejalanya tadi kan kita awal silent ya Bu ya, Mhm, tiba-tiba yang fatal betul, itu bukan osteoporosisnya, tapi impaknya atau setelah itu terjadi patah tulang, mhm, kemudian penurunan kondisi akibat patah tulang nanti, mobilitasnya terganggu, lah itu impaknya lama-kelamaan tirah baring ya, itu susahnya. Apalagi kan pasien sudah terjadi patah tulang di usia lanjut itu pemulihannya lebih lama daripada kita yang masih muda, seperti itu. Yang anak-anak atau masih di bawah 30 tahun, nah itu kan pemulihannya cepat. Lah, di atas 50 tahun ke atas, wah terjadi patah tulang, pemulihannya pasti jauh lebih lama, seperti itu. oke. Mmm, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Selamat aduh batuk, sorry. Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah betul pendapat orang yang mengatakan konsumsi kopi, teh, atau minuman yang mengandung kafein itu bisa menyebabkan osteoporosis? Terima kasih. Oke, sambil tunggu Dokter Eva nih. Yang mau nanya boleh loh. Oke, masih termute Dokter Eva sepertinya Oh, masih ada. ya, Oke. mohon maaf. Ya, jadi ya kafein berlebihan itu memang dapat meningkatkan risiko osteoporosis, tetapi berlebihan itu seberapa? Biasanya di atas 500 miligram per hari atau kalau kondisinya terlalu tinggi itu mengganggu penyerapan kalsium karena juga kafein itu kan biasanya memicu terjadinya pengeluaran lewat kencing ya. Jadi Mm-mm. kalsiumnya itu banyak terbuang lewat kencing seperti itu. Oh. Jadi ketika kita makan, karena Mm-mm. kencingnya banyak, jadi ada pembuangan kurang lebih sekitar ya, jadi istilahnya kalsiumnya terbuang juga lewat kencing gitu loh Bu. Jadi makanya kalau Oke. berlebihan ya lama-lama bisa resiko meningkatkan osteoporosis seperti itu. Karena Oke. hubungannya dengan kalsium seperti itu. Ya, ini memang eh, kafein ya, konsumsi kafein. Tapi berlebihan itu lebihannya seperti apa gitu? Satu Mm-mm. satu gelas ya masih normal lah ya gitu. Satu gelas tiap hari masih nggak apa-apa. Masih normal. Soalnya tiap Mm-mm. kopi itu kan berbeda-beda ya kurang Ya. lebihnya ya. Jadi yang penting jangan lebih dari 400 lah untuk tiap hari. Itu Ya. kan batasnya seperti itu. Oke, jadi Anda harus tahu juga kalau untuk kopi-kopi itu ada juga yang ini mengandung sekian miligram kafein gitu. Nah, jadi masih oke lah. Ada yang orang kan berlebihan minumnya gitu ya sampai bergelas-gelas lah itu mungkin masih harus dipertanyakan. Tapi sekali lagi ya itu tadi ya mengganggu penyerapan kalsium. Terus juga akhirnya karena kalau si kalsium ini sudah masuknya ke tubuh kita minim, diganggu juga penyerapannya, keluarlah dia gitu ya. Otomatis tubuh kita atau tulang kita nggak dapat asupan kalsium gitu lah. Itu persoalannya di situ sebetulnya. Jadi kalau ada yang ngomong,
kafein menyebabkan osteoporosis. Ya bisa dibilang betul, tapi bisa dibilang ya lihat dulu gitu. Karena kadang-kadang orang hanya mengeneralisasi atau dipukul rata gitu aja. Oh, kopi menyebabkan osteoporosis hanya seperti sampai di situ. Oke. Kalau tadi, oh ini tadi ya pegal-pegal harus dicari tahu sih pegal-pegal ini ada banyak penyebab. Jadi nggak bisa sebagai salah satu em, penanda gitu ya. Oh, pegel, osteoporosis nggak bisa. Karena pegel itu bisa sampai ke saraf, bisa sampai ke mana-mana. Pemeriksaannya untuk tegak diagnosa ada lebih banyak beragam gitu ya, Dok ya, untuk dicari tahu seperti itu. Tadi Dokter Evan sudah jelaskan tentang pegal. Osteoporosis ini berbeda. Ini kasusnya pada tulang ya. Tapi yang paling penting adalah gimana kita memperbaikinya gitu, mencegah. Usia udah berapa? Usia udah berapa? Gitu ya. Sekarang kalau ditanya, mmm, gimana gitu ya, "Sehat, usia udah berapa?" Gitu. "Osteoporosis nggak?" Sebenarnya. Rutin olahraga tadi udah jadi salah satu lifestyle-nya, tapi, olahraganya juga kalau bisa ditambahin latihan beban untuk memperkuat otot dan tulang. Cukupi kebutuhan kalsium, konsumsi vitamin D. Kebiasaan buruk itu tadi yang paling paling buruk sebetulnya adalah merokok dan konsumsi alkohol. Kalau kafein mmm, masih dalam dosis atau takaran yang wajar masih oke. Satu cangkir sehari cukuplah, satu gelas sehari cukup ya. Kalau kadang-kadang 2 gitu ya. Ini Mas nakal nih, saya banget gitu ya, kadang-kadang 2 gitu. Tapi kalau satu ya cukuplah. Oke, Dok, masih ada nggak nih tentang osteoporosis yang mau kita bagikan? Masih ada yang mau disampaikan atau ada yang kelewat atau kita ini? Untuk secara ini sih sudah cukup ya untuk Ya, tentang osteoporosisnya karena ya intinya adalah tulang kropos. Jadi penyebabnya apa? Yang penting kita tahu apa tadi penyebabnya ya kurang kalsium, kurang olahraga, ya sama faktor usia paling sering itu. Nah, ya, jadi ketika sudah usia 40 tahun ke atas mulai nih mikir, wah kadar kalsium saya kurang nggak ya? ya. Kadar vitamin D kita kurang nggak ya? Harus ditabung dulu. Nanti nek nggak ditabung, makin tua, makin resiko osteoporosisnya makin besar. Mhm. Iya. Oke, untuk pemeriksaan BMD di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto masih bisa nggak, Nah, Dok? saat ini masih ada, tapi sedang update software. Jadi memang untuk hari ini belum, tapi kedepannya tetap masih bisa kok. Oke. Jadi buat Anda yang mungkin mau melakukan usia tadi ya yang disebutkan dokter dokter Evan tadi yang udah di atas 40 tahun, terus yang udah masuk masa menopause perempuan ya, terus, udah mulai lihat ini gitu ya, gejala di atas 50 tahun itu wajib. Kalau misalnya ditemukan hasil normal, pemeriksaan harus diulang berapa berapa sekali? Maksudnya misalnya 1 tahun sekali kah, 6 bulan sekali kah, atau Itu tergantung dari usia ya, Bu. Ya, kalau biasanya hasilnya normal, bisa 3 tahun sekali, setahun lebih dari setahun nggak apa-apa. Karena prosesnya kan tadi lama, nggak terjadi 1 bulan 2 bulan. Kalau ini kita bicara fisiologis ya, osteoporosisnya karena nggak ada penyakit, itu prosesnya berlangsungnya lama, bertahun-tahun. Jadi nggak perlu 6 bulan sekali, enggak. Karena 6 bulan sekali nih, hasilnya normal pasti masih lama, mungkin 3 tahun baru terjadi pengurangan seperti itu. oke, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya hasilnya normal, tetap ya lifestyle-nya jangan dirubah gitu ya, Nah, lifestyle-nya harus betul. dibenerin. Lifestyle-nya tetap yang sudah bagus dipertahankan. Iya, betul, yang sudah bagus dipertahankan. Oke, terakhir Dok, Anda bisa hubungin Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto ya untuk tanya tentang, BMD ini, untuk periksa, janjian, terus nanti, datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto untuk lakukan pemeriksaan. Terakhir Dok, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini buat pendengar. Iya. Jadi Pak, kita hari ini membahas mengenai tulang keropos atau bahasa medisnya osteoporosis. Nah, merupakan suatu kondisi ketika tulang kita kepadatannya mulai lemah, lama-lama keropos. Jadi tulang itu adalah anatomi kita yang fungsinya untuk sebagai rangka kita, sebagai kekuatan kita. Ketika kita keropos, jadi resiko sekali kalau terjadi
jatuh, terjadi namanya patah tulang. Mm-mm. Jadi kita penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang dengan apa? Satu, menjaga kebutuhan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D. Kemudian olahraga dan hidup sehat, terutama untuk latihan beban, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian jika memang ada keluhan-keluhan, misalnya kita terdeteksi secara foto ronsen atau apa, oh ini ngarah osteoporosis nih, harus segera atasi dengan obat-obatan supaya tidak makin meremen atau kepadatan tulangnya makin keropos. Yap. Seperti itu, Bu, untuk hari Mm-mm. ini. Oke, ya, jadi kalau misalnya Anda membutuhkan layanan untuk pemeriksaan BMD atau Bone Mineral Density ini, silakan ke Rumah Sakit Pantilaso Dr. Cipto. Janjian dulu lebih baik gitu ya. Telepon operatornya untuk ditanyakan kapan bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui angkanya seperti apa gitu ya. Sehingga kalau Hmm. sudah tahu angkanya apa yang harus dilakukan, mungkin butuh suplemen kah, mungkin gaya hidupnya ada yang perlu dan harus diperbaiki kah, itu bisa dilakukan lebih cepat, lebih baik. Selalu prinsipnya seperti itu ya, Dok ya. Iya, betul. Selalu prinsipnya seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Evan buat hari ini. Ya, terima kasih. Sampai Siap, sampai jumpa lagi. Selamat berdinas kembali. jumpa. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya untuk kesempatan di siang hari ini. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa kembali.